Saya ingin memberitahukan bahwa salah satu dari kalian ada yang tidak bisa berangkat. Dan saya ingin memberitahu kalau kamu yang tidak bisa berangkat. Karena kamu positif HIV. Saya merasa hancur, saya berkata kepada Tuhan, kenapa saya? Kenapa di antara berjutaan orang di dunia ini saya yang kena sakit HIV? Yang saya tahu pada saat itu sakit ini tidak ada obatnya. Sakit ini banyak orang tidak suka dengan sakit ini karena stigmanya bahwa ini sakit orang-orang berdosa. Jadi saya merasa takut orang lain tahu dan saya merasa takut menjalani kehidupan saya. Sampai pada akhirnya tahun 2006, 4 tahun setelah vonis dokter itu, kondisi saya drop, tidak ada seorang pun yang tahu kondisi saya. Dan sempat pada saat itu saya juga putus asa, karena saya beberapa kali masuk ke rumah sakit, karena mungkin tidak ada perawatan sama sekali. Dan saya drop dan sempat saya berpikir untuk mengakhiri hidup juga, karena saya takut bahwa orang lain tahu saya meninggal dunia karena sakit HIV. Sandi, kamu kenapa? Maafin Sandi, Ma. Sandi nggak mau. Disitulah saya berkata, Tuhan, kalau saya harus cerita kepada orang tua saya, berikan saya kekuatan. Karena jujur pada saat itu saya takut. Saya takut, Tuhan berikan saya kekuatan untuk berani cerita kepada orang tua saya, dan orang tua saya siap untuk menerima keadaan ini. Kalau Sandi mengidap HIV, Ma. Kesedihan saya pada saat saya mendengar anak saya terjangkit HIV, saya menjerit menangis kepada Tuhan. Tuhanlah segala-galanya. Saya serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan, kalaupun ini terjadi pada anak saya, kalaupun Tuhan mau angkat anak saya kepengen anak saya hidup di dalam Tuhan. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Di situ selesai berdoa, ibu saya memeluk saya, dan di situ baru pertama kali dalam hidup saya, ibu saya merawat saya dengan sungguh-sungguh, menyediakan makanan, obat-obatan. Di situ saya merasakan kasih sayang ibu saya yang dulu waktu kecil, waktu saya SMP, SMA, saya nggak merasakan itu dari ibu saya. Disitulah saya merasakan kasih sayang Tuhan melalui ibu saya, bahkan kasih seorang ibu terhadap saya. Dua kali saya membaca Injil Yohanes dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir. Ada satu kisah atau satu ayat yang menjadi rema buat saya pada saat itu, yang terngiang-ngiang di pikiran saya, di mana kisah tentang Thomas meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di situ Tuhan berkata, ketika Thomas sudah percaya dan Tuhan membuktikan kebangkitannya, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Dan di situ seolah-olah Tuhan berbicara kepada saya, Sandi, percayalah meskipun saat ini engkau belum mengalami kesembuhan. Saya menangis jadi-jadinya seperti anak kecil, saya menangis, sangat menangis, tapi nangis itu saya merasa damai sejahtera. Dan di situ saya sambil menyanyi, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dari situlah saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sanggup sembuhkan aku,
Tapi aku sembuh nggak sembuh, Engkau tetap Tuhanku. Sambil saya terus menyanyi lagu Dia Sanggup, saya menangis, saya sangat menangis. Tapi di situ saya merasakan bahagia, di situ saya merasakan beban saya hilang. Disitulah saya merasakan ada damai sejahtera pertama kali dalam hidup saya. Dan saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan masa depanku, aku serahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Bahkan saya katakan aku ingin lebih mengenal dan mengasihi Engkau Tuhan. Kebutuhan saya pada saat itu bukan kesembuhan lagi, tapi saya ingin lebih belajar mengenal Tuhan, ingin belajar lebih dekat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan pada saat itu. Aku bersyukur, melalui penyakitku, Yesus membuktikan kasih-Nya. Tak pernah Dia tinggalkan aku, bahkan Dia mewujudkan mimpi-mimpiku yang telah kuanggap sirna. Ya, meskipun saat ini saya belum sembuh total dari sakit saya, tapi semakin hari semakin membaik. Awalnya saat saya divonis oleh dokter tahun 2006, CD4 saya 4 dan itu sangat kritis. Di bawah 200 itu adalah AIDS dan sudah banyak penyakit-penyakit. Tapi pada saat itu CD4 saya 4. Dan puji Tuhan semakin hari semakin baik. Dan beberapa bulan yang lalu saya cek CD4 saya dan CD4 saya sudah lebih di atas 500. Sedangkan orang normal itu sekitar 350-400. Dan juga saya pernah cek Vilarut, cek untuk jumlah virus, dan hasilnya adalah tidak terdeteksi virusnya. Dan itu membuat saya sangat bersyukur, saya semakin yakin bahwa saya semakin dipulihkan oleh Tuhan. Dan lebih di atas segalanya, saya bersyukur kepada Tuhan. Dengan sakit ini saya boleh mengenal Tuhan, kehidupan saya semakin pulih, bahkan saya menjadi lebih berarti. Saya saat ini bisa melayani menjadi hamba Tuhan karena anugerahnya. Saya diangkat menjadi pendeta, bahkan beberapa kali saya diizinkan Tuhan untuk melayani orang-orang yang memiliki sakit yang sama seperti saya, dan puji Tuhan kehidupan mereka pun semakin dipulihkan. Saya melihat anak saya Sandi, dia sosok seorang yang tegar. Dalam saat menghadapi penyakitnya ini, dia terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah menyerah. Bahkan sampai sekarang dia lebih banyak melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya awalnya kerja sebagai waitress di restoran Jepang. Karena kebutuhan hidup di Jakarta itu tinggi, jadi saya beralih di kerjaan yang lain yang membuat saya dapat memenuhi kebutuhan saya lebih dari kemarin-kemarin. Payah. Kamu itu wanita nggak berguna, pelacur lah, murahan lah. Itu saya terima itu perlakuan seperti itu, kata-kata seperti itu yang nggak enak sekali. Karena nggak mungkin selama 12 tahun itu mulus-mulus saja. Saya capek kayak gini terus. Tapi saya nggak tahu habis itu saya mau ngapain. Timbul keinginan agar ada orang yang menolong saya. Lo kebanyakan ngobat kali. Beneran Rin, sumpah deh. Gue ngeliat cahaya itu, gue ngerasa damai banget. Iya, lo lihat siapa? Cahaya apa? Yang jelas dong. Aduh, gimana ya? Apa yang saya lihat malam hari itu, cahaya terang, dan saya lihat itu benar-benar nyata. Dia kasih tangannya, tapi nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan ini. Dan dia bilang, akulah yang awal dan yang akhir. Ketika saya merasakan yang namanya damai, benar-benar damai sukacita yang nggak pernah saya rasakan saat itu, saya mulai mencari siapakah sosok yang saya lihat ini. Ah Rin, ini sungguhan. Yang gue lihat kayak gini. Di saat saya benar-benar terpuruk, sosok ini tuh hadir seperti, kamu itu masih ada masa depan loh. Kamu itu masih punya harapan loh. You see, yang kamu lihat itu Tuhan Yesus.
Dia datang ke mimpi kamu karena dia sayang sama kamu. Tapi saya ini gak pantas disayang. Dosa saya tuh banyak. Justru Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa. Dia datang untuk membuat hidupmu jauh lebih baik. Kamu jangan khawatir. Kita di sini semuanya bantuin kamu kok. Kita berdoa yuk. Di saat saya berdoa, saya ngerasain damai. Di saat saya berdosa, di saat saya minta ampun, saya malah ngerasa damai. Berarti ada sosok pribadi dong yang mengampuni kita, yang mengasihi kita. Makanya sampai kita bisa merasakan kedamaian itu ada. Waktu itu saya bilang sama Yusi, yang pertama, Yusi, kamu harus berani tinggalkan semua masa lalu kamu dan kamu mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, Yusi, kamu harus tertanam di dalam komunitas orang-orang benar sehingga kamu dapat bertumbuh bersama-sama dan kamu maksimal dalam pengenalan akan Allah. Ini poin dimana saya kayak benar-benar merasakan Tuhan Yesus itu siapa dalam hidup saya. Karena dia dapat menerima saya apa adanya. Dan kasihnya itu loh, karya keselamatannya Tuhan itu bagi saya itu berharga sekali. 11 tahun itu saya bergelut di dunia itu, di dunia narkoba, di dunia malam, itu menjadi satu. Waktu itu saya sedang, ya bisa dikatakan tidur lah ya. Saya sempat mendapat penglihatan tentang Tuhan Yesus. Saya di kegelapan mata saya melihat kayak ada cahaya. Dan cahaya itu mengeluarkan 2 tangan dan dia mengatakan, akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal dan yang akhir. Tapi saya nggak tahu itu apa itu. Seketika itu saya bangun sampai saya ngeliat, apa ya itu tadi ya, kok cahaya, dia bilang akulah Alfa dan Omega. Dan entah kenapa di hati saya bilang, coba deh kamu ke gereja. Dan akhirnya saya ke gereja. Setelah saya ke gereja, saya duduk di belakang. Pendeta buka ayat tentang Wahyu. Dan di Wahyu itu berbicara tentang Alfa Omega juga. Saya langsung, loh ini yang saya dapatkan waktu di mimpi saya tentang Alfa dan Omega ini. Dan akhirnya setelah itu saya pertama kali merasakan kedamaian ya, yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Akhirnya saya mencari, apa sih kekristenan itu, apa sih Tuhan Yesus itu. Dan itu saya alami sampai saya di usia yang ke-29 tahun. Dimana yang akhirnya, oke Tuhan, saya harus lepaskan ini semuanya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk, oke Tuhan, saya lepaskan semuanya. Saya mau ikut Tuhan. Di tahun 2016 saya mau dibaptis dan akhirnya saya memutuskan untuk sekolah Alkitab. Ketika saya melepaskan kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru saya, Yesus adalah keselamatan saya sih. Saya diselamatkan dari sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang gelap, dan Dia mengarahkan saya ke sesuatu yang terang. Tuhan Yesus itu membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik, menjadikan saya pribadi yang mengasihi, dan bahkan satu, yaitu saya mau mengampuni keluarga saya. Saya melihat Tuhan sudah mengampuni saya terlebih dahulu. Jadi saya juga harus mengampuni mereka. Saya pulang ke rumah, saya bilang, Pak, maafin saya kalau dulu saya mungkin pernah menyakiti Bapak, membuat Bapak menjadi orang tua merasa yang tidak baik. Saya mau mengampuni Bapak. Dan di situ ada pemulihan ya. Ketika saat itu Bapak saya menangis. Saya pun juga
ikut merasakan bagaimana Tuhan bekerja untuk keluarga saya, terutama untuk bapak saya. Sebelum bapak saya dipanggil sama Tuhan, pemulihan keluarga sudah terjadi. Dan ketika bapak saya sudah Tuhan panggil, saya juga sempat mendoakan bapak saya dalam iman saya. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus di depan mayat bapak saya. Bahkan sebelum bapak saya mengembuskan nafas terakhir, dia mau didoakan. Tapi saya merasakan kedamaian saat itu juga. Sekalipun pas bapak saya mengembuskan nafas terakhir, saya merasa saya sudah berjuang sampai saat ini untuk bapak saya, untuk keluarga saya. Karena saya percaya pemulihan sudah terjadi dalam hidup saya. Dulu saya mempunyai kebiasaan buruk. Saya pernah melakukan masturbasi dan melakukan hubungan seks di luar nikah. Jadi waktu saya masih kecil, saya mempunyai beberapa teman. Waktu itu saya bermain dengan mereka dan salah satu dari teman-teman saya, dia melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masturbasi. Dan dia mengajak saya, juga teman saya yang lainnya, sehingga saya akhirnya ikut-ikutan. Itu yang pertama. Kemudian ketika saya ke warnet, saya mulai membuka hal-hal yang berbau pornografi. Di situ saya menemukan gambar-gambar dan itu membuat saya semakin terikat dalam dosa masturbasi itu. Yang membuat ketagihan itu ya, kalau mau jujur ya, perasaan puas ketika melakukan hal itu. Dan yang kedua, waktu itu saya sering sendirian di kamar. Jadi kalau sendirian itu pengaruhnya kuat. Contoh lagi baring atau lagi tidak ada hal-hal yang ingin dilakukan gitu, atau lagi santai. Kemudian tiba-tiba imajinasi tentang rasa puas itu, ketagihan itu masuk lagi dalam pikiran dan itu mengganggu. Seperti bisikan mungkin dari setan begitu untuk melakukan, seperti coba aja sekali lagi, nggak apa-apa kok, habis itu tidak melakukan lagi. Tetapi nyatanya setelah melakukan, besok-besoknya ada lagi suara seperti itu, kayak menyeret tubuh saya untuk melakukan lagi gitu. Kebiasaan saya melakukan masturbasi akhirnya lambat laun membuat saya jatuh ke dalam dosa seks bebas waktu saya pacaran, dan saya merasakan saya sangat jauh dari Tuhan sampai di suatu titik di mana saya merasakan bahwa pacaran yang saya lakukan itu tidak berdasarkan cinta yang tulus, melainkan cinta yang berdasarkan hawa nafsu. Akibat dari saya melakukan itu, hubungan itu dipenuhi oleh pertengkaran lah, adu mulut lah, perasaan egois. Akhirnya saya memutuskan untuk putus dengan pasangan saya waktu itu, karena saya merasakan bahwa apa yang saya takutkan itu saya bisa jadi hamil dan sebagainya, itu bisa jadi nyata. Jadi saya memutuskan dia, tetapi saya menangis. Pandangan hidup saya waktu itu, saya seperti tidak punya masa depan. Apa yang saya lihat ke depan gelap, seperti saya tidak ada gunanya dalam hidup ini, karena saya berpikir saya sudah menyerahkan segala yang saya punya kepada dia, sehingga harga diri saya menjadi rendah, dan itu yang membuat saya depresi walaupun saya harus memutuskan dia. Yang terjadi waktu saya putus, saya
datang ke dalam kamar saya kunci pintu, saya berdoa, saya bertelut dan berdoa, saya minta ampun. Karena waktu itu perasaan saya betul-betul hancur. Seperti dunia itu gelap. Apa yang saya lihat, saya melihat ke langit gitu. Saya lihat ya pandang saya gelap, masa depan saya seperti apa? Apalagi saya cewek. Apa dia mau sama saya? Kalau saya sudah melakukan hal demikian, apakah dia mau walaupun dia sudah tahu begitu? Tetapi saya merasakan ada tuntunan Roh Kudus Tuhan yang bilang jangan mengakhiri hidupmu gitu. Jangan berpikiran demikian. Kau masih punya harapan, kau masih punya masa depan. Berdoa dan bertobat. Di masa-masa sulit saya, ada teman-teman saya yang mengajak saya untuk beribadah bareng ke gereja, dan di situ saya merasakan kuasa Tuhan, tuntunan Roh Kudus Tuhan yang luar biasa. Apalagi ketika saya menyanyi, saya worship, di situ saya merasakan lagu yang saya nyanyikan itu seperti pas dengan apa yang saya alami saat itu. Dan ketika saya beribadah, saya ingat firman dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow, kasih Tuhan luar biasa. Kalau kita betul-betul mengaku dosa kita dan betul-betul bertobat, maka Tuhan akan mengampuni kita. Saya merasa saya bernilai di mata Tuhan. Saya tetap bernilai walaupun saya melakukan itu, tetapi yang saya mau lihat bukan masa lalu saya, tetapi yang saat ini dan masa depan saya. Karena saya betul-betul mau berubah dan saya mau hidup baru gitu. Setelah mengenal akan Tuhan, saya tetap menjaga hubungan saya untuk selalu dekat kepada Tuhan. Ketika ada keinginan itu muncul dalam pikiran saya tahu bahwa itu salah dan saya akan berdoa. Kalau saya tidak tahan, saya berdoa, Tuhan, saya mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk menguatkan saya untuk melawan keinginan hawa nafsu, keinginan daging ini. Karena saya tidak mau melakukan demikian. Dan juga kepada hal-hal yang khususnya tentang hawa nafsu, tentang masturbasi, hubungan seks, saya mendengarkan khotbah firman Tuhan yang berkaitan dengan itu. Jadi membuka mata saya, membuka pikiran saya tentang apa yang harus saya jauhi, apa yang harus saya lakukan ketika ada keinginan itu lagi datang gitu. Kuasa Tuhan itu nyata. Jadi saya betul-betul merasa saya dituntun oleh Tuhan lewat Roh Kudusnya untuk lepas dari itu. Jadi kesimpulan dari apa yang saya alami ialah tentang pembaharuan pikiran. Kalau saya memperbarui pikiran saya dengan firman Tuhan, maka roh saya juga akan diperbarui dan hidup saya diperbaharui. Kau tembak atas, ku tembak bawah. Cuman aku buat? Orang aku ditembakin terus. Game over lah ini. Habis main itu bosan kali. Nah teman saya ini menawarin langsung aja. Mau nonton film dulu nggak? Apaan tuh? Saya penasaran, pengen tahu apa sih itu film porno. Kita setel di situ, saya masih deg-degan juga, ketakutan juga itu. Tapi ada keinginan kayak mau itu, kayak di TV itu, kayak di film itu. Pertama nonton itu kepikiran sih untuk main sama wanita tunasusila, mencari kepuasan dari perempuan-perempuan itu. Perempuan-perempuan yang pernah saya berhubungan itu kurang lebih mungkin 40 orang ya. Roh pornografi itu akhirnya berakibat sama merusak tubuh saya. Tuhan, saya nggak mau sakit ini. Saya nggak mau, saya mau ampun, minta tobat, saya mau tobat. Begitu sembuh, saya berbuat lagi. Tuhan kasih teguran yang lebih lagi. Saya
kayak orang ada nyawa-nyawa yang menarik nyambut, Pak. Wah, saya sempat takut juga, ini terakhir saya mau hidup nih, udah mau mati nih, udah terakhir saya hidup. Jadi saya udah, orang bilang sekal, jadi goyang-goyang kayak ayam menggelepar, udah mau tinggal nunggu waktunya aja. Dokter bilang ini kayaknya kamu harus cuci darah karena kondisinya kamu sudah parah, fungsi ginjalnya sudah di bawah 10%. Setahu saya orang cuci darah itu pasti mati. Hari itu saya mendapat tugas ke Bangsal HD, tempat pasien cuci darah. Dan setelah mengunjungi beberapa pasien, saya bertemu dengan Johan Silalahi. Perkenalkan, saya ketua tim doa dari rumah sakit ini. Gimana cuci darah kamu hari ini? Saya memberikan beberapa ayat, Yohanes 1 ayat 12. Tidak cukup seorang yang percaya itu hanya percaya begitu saja. Dia harus membuka hatinya, menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Kamu pernah melakukan dosa yang belum kamu selesaikan? Iya, saya buang anak, saya bilang. Jadi memang saya sempat lupa, karena lupa keasikan jadi playboy kelas kakap itu, saya lupa untuk ke situnya. Apalagi saya dulu pengennya anak cewek ya, pas dapatnya cewek, dibuang pula, jadi saya, waduh, kok jahat sekali gitu. Saya, kalau dipikir-pikir, saya udah gini, mungkin udah umur 16 tahun kan, udah gede. Tuhan, saya tahu Tuhan tegur saya habis-habisan di sini sih. Sakit, kamu sakit, itu dosa kamu. Ya ada yang ngomong gitu. Iya, saya minta ampun Tuhan, minta ampun saya dosanya. Begitu amin, lebih sejuk lagi, kayaknya dingin, semua dingin. Hari ini saya mau benar-benar mau di jalan Tuhan. Saya melihat satu pribadi yang luar biasa setelah dia menerima Tuhan Yesus, bahwa selama 6-7 tahun ini dia melewati cuci darah 1 minggu 2 kali, sekali cuci darah 5 jam. Dia bisa melewati itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Saya bisa beraktivitas selayaknya orang normal. Tuhan baik sekali. Saya dipertemukan sama orang-orang yang di ojek online ini, ada komunitas, satu sama lain mendoakan gitu. Tahun 2008 saya memutuskan untuk menikah. Seorang yang taat beribadah, seorang anak Tuhan yang saya lihat itu kayaknya dia tidak pernah marah, orangnya sabar. Tuhan, ini hidup saya. Tuhan kasih kehidupan lebih daripada saya sebelum saya sakit. Hiduplah dalam Tuhan.